Banyak orang resah ketika mendengar kata mazhab. Sebagian langsung berpikir, Islam kok jadi terpecah? Kenapa nggak jadi satu aja? Padahal kalau kita jujur, kebingungan ini bukan karena mazhabnya teman-teman. Tapi karena kita belum pernah benar-benar dijelaskan kenapa mazhab itu ada. Di video ini, kita tidak akan berdebat, kita tidak akan saling menyalahkan, dan kita hanya ingin memahamkannya pelan-pelan. Karena seringkali yang bikin agama itu terasa sempit bukan ajarannya, tapi cara kita memahaminya. Kesalahpahaman yang pertama, mazhab dianggap sebagai sumber perpecahan. Seolah-olah sebelum ada mazhab, Islam itu satu. Dan setelah ada mazhab, umat jadi terbelah. Ini nggak tepat teman-teman. Mazhab itu bukan penyebab perpecahan. Justru mazhab itu lahir untuk mencegah kekacauan dalam beragama. Bayangkan, kalau nggak ada mazhab, setiap orang bisa menafsirkan Al-Quran sendiri, mengambil hadis sendiri, dan merasa pendapatnya paling murni. Akhirnya, yang terjadi bukannya persatuan, tapi malah kekacauan. Sekarang kita luruskan definisinya dulu. Mazhab itu bukan agama baru, bukan aliran sesat, bukan kelompok eksklusif. Mazhab adalah metode untuk memahami syariat yang disusun oleh ulama besar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Perlu digarisbawahi, metode. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak pernah mengajak orang untuk menyembah mereka. Tapi mereka mengajarkan caranya berpikir, bukan sekadar jawaban. Sekarang, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kalau Islam itu satu, kenapa mazhabnya enggak satu? Jawabannya sederhana, tapi dalam teman-teman. Karena manusia tidak hidup dalam satu kondisi yang sama. Faktor pertama, perbedaan tempat dan realitas hidup. Imam Abu Hanifah hidup di Irak, masyarakatnya kompleks, banyak transaksi, dan banyak permasalahan baru. Imam Malik hidup di kota Madinah, kota Nabi, tradisi sahabat masih kuat, amalan penduduk Madinah dijaga. Imam Syafi'i hidup di dua dunia, Irak dan Mesir. Dan beliau sendiri mengubah pendapatnya karena konteks yang berbeda. Imam Ahmad hidup di masa ujian, tekanan politik, penyimpangan akidah. Pertanyaannya sekarang, apakah masuk akal? Masalah yang berbeda-beda diselesaikan dengan cara yang persis sama. Faktor kedua, perbedaan metodologi dalam memahami dalil. Ini bagian yang sering tidak dijelaskan ke orang awam. Semua imam sepakat kalau Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama. Yang berbeda adalah bagaimana memahami dan memprioritaskan dalil. Contoh sederhananya, bagaimana caranya menyikapi hadis ahad, bagaimana caranya memahami lafaz perintah, dan kapan kias bisa dipakai. Perbedaan ini ilmiah, bukan emosional. Ini bagian yang sering dilupakan. Para imam mazhab itu orang-orang yang sangat rendah hati. Imam Abu Hanifah pernah berkata, ini pendapat kami dan ini yang terbaik menurut kami. Jika ada yang lebih baik, kami menerimanya.
Imam Malik pernah berkata, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Nabi. Kalau para imam saja tidak fanatik, kenapa kita para pengikutnya justru malah sering lebih keras? Dulu, mazhab itu bukan cuma 4 teman-teman. Ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Laits bin Sa'ad. Terus, kenapa sekarang jarang kita dengar? Bukan karena salah, tetapi karena tidak terdokumentasi dengan rapi, muridnya sedikit, metodenya tidak berkembang. 4 mazhab ini bertahan karena ilmunya dibukukan, metodenya jelas dan diuji oleh zaman. Ini adalah seleksi sejarah, bukan konspirasi. Sekarang kita turunkan ke level kita. Sebagian orang merasa bersalah karena tidak mengikuti dalil langsung. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini penting teman-teman. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membebani semua orang untuk menjadi ahli ijtihad. Karena mengikuti mazhab bukan berarti tanda kebodohan, tapi justru tanda kehati-hatian. Masalah muncul ketika mazhab berubah dari jalan menjadi identitas. Saat itu, mazhab tidak lagi membimbing, tapi membutakan. Karena mazhab dijadikan sebagai alat untuk merasa paling benar. Di titik ini, yang rusak itu bukan ilmunya, tapi adabnya. Mazhab itu lahir karena rahmat, bertahan karena ilmu, dan rusak karena fanatisme. Kalau perbedaan membuat kita saling merendahkan, berarti kita belum benar-benar paham untuk apa mazhab itu ada. Islam cukup luas untuk manusia yang berbeda-beda. Tugas kita bukan untuk menyeragamkan semua orang, tapi untuk beragama dengan jujur dan beradab. Karena kita belajar untuk mengamalkan, bukan sekadar mengetahui. Wallahu a'lam.